Solusinya apa? Kalau kita tidak mengkonsumsi suplemen whitening lagi, kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Suplemen whitening atau suplemen pencerah ini tetap menjadi favorit, sehingga muncul beberapa pertanyaan yang sering sekali dan bahasannya kurang lebih sama. Dan di sini saya kumpulkan beberapa pertanyaan. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu kalau ingin mengkonsumsi suplemen whitening, apakah menimbulkan ketergantungan atau tidak? Jadi, suplemen whitening atau suplemen pencerah ini mengandung antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, glutathione, L-cysteine yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, menangkal logam-logam berat atau zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh kita, di mana zat-zat tersebut bisa menimbulkan kulit kita menjadi kusam ataupun lebih gelap. Jadi, kalau dikatakan ketergantungan itu jelas tidak. Namun, apabila kita berhenti mengkonsumsi suplemen whitening atau pencerah tersebut, maka radikal bebas dan zat-zat beracun yang di dalam tubuh kita itu akan lebih lama untuk dikeluarkan. Karena pada dasarnya kulit tersebut membutuhkan asupan antioksidan dari dalam maupun dari luar. Solusinya apa? Kalau kita tidak mengkonsumsi suplemen whitening lagi, kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu adalah berapa lama kelihatan hasilnya dok ketika kita mengkonsumsi suplemen whitening. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itu balik ke metabolisme tubuh kita masing-masing. Namun dalam praktek saya sehari-hari, biasa pemakaian di atas 6 minggu ataupun 8 minggu itu sudah mulai kelihatan hasil. Tetapi harus dibarengin dengan disiplin dalam menggunakan sunscreen, kemudian mengkonsumsi suplemen whitening tersebut dengan teratur. Di sini saya lampirkan beberapa jurnal penelitian mengenai suplemen whitening, namun rata-rata penelitian tersebut dilakukan di atas 12 minggu. Seperti yang tercantum di dalam jurnal Clinical Cosmetology Dermatology oleh Sina dan kawan-kawan tahun 2017, kemudian di dalam jurnal Skin Whitening Overall Skin Tone dari Vijaya tahun 2016, selanjutnya dari Journal of Cosmetic Dermatology tahun 2021 oleh Jules Dupuray dan kawan-kawan, dan kemudian penelitian dari Dr. Abraham Arimuko dan Dr. Lili Norawati, spesialis kulit kelamin, mengenai Pinocare White dari RSPAD yang juga dilakukan dalam 12 minggu. Hanya ada satu jurnal yang menyebutkan bahwa penelitian dilakukan selama 6-12 minggu, dan ini pun hanya untuk menilai keamanan dari suplemen whitening saja. Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak adalah bolehkah suplemen whitening digunakan dalam jangka waktu lama? Karena suplemen whitening ini adalah merupakan antioksidan, sudah pasti mau digunakan seumur hidup pun itu tidak akan menjadi masalah. Yang pasti produk ini harus direkomendasikan oleh dokter, dibuat oleh perusahaan yang baik dan terpercaya, dan kemudian menggunakan bahan-bahan yang berkualitas pastinya. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu usia berapakah boleh menggunakan suplemen whitening? Sebenarnya dari usia remaja, ketika kita sudah menstruasi ataupun bagi laki-laki sudah balik, itu sudah boleh digunakan. Namun rata-rata di atas usia 16 tahun. Selanjutnya pertanyaan kelima, apakah kalau tidak dikonsumsi lagi, kulit saya akan berubah menjadi gelap? Selama kita terus melindungi tubuh kita dari paparan sinar UV dengan menggunakan sunscreen atau lotion yang mengandung SPF, kemudian mengurangi paparan terhadap sinar UV, itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Namun pada dasarnya kulit kita membutuhkan antioksidan baik dari dalam maupun dari luar. Lanjut ke pertanyaan ke-6, apakah saya bisa menjadi putih seperti orang-orang jika mengkonsumsi suplemen whitening? Perlu kita ketahui bahwa suplemen whitening ini adalah merupakan suplemen pencerah. Sedangkan putih itu adalah relatif, masing-masing orang mempersepsikan mengenai putih itu berbeda-beda. Jadi fungsi dari suplemen ini untuk meningkatkan kecerahan 1-2 tingkat dari fase sebelumnya. Kita bisa lihat bagian tercerah tubuh kita yaitu di bagian dada ataupun di bawah lengan, itu adalah putih maksimal atau cerah maksimal dari bagian tubuh kita.
Jadi tidak bisa kita samaratakan ingin putih seperti orang lain. Kemudian pertanyaan yang ketujuh yaitu apakah saya boleh mengkonsumsi lebih dari satu suplemen whitening? Ini boleh-boleh saja, tapi kita harus tahu kandungan dari masing-masing suplemen. Kemudian dosisnya juga kita harus ketahui. Dan kalau misalnya kita ingin menggunakan lebih dari satu suplemen pencerah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang memahami mengenai hal tersebut. Karena sekalipun ini antioksidan, tetap memiliki dosis per hari yang maksimal. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah diperlukan jeda dok jika kita ingin mengganti suplemen whitening merek A ke suplemen whitening merek B? Karena pada dasarnya isi dari suplemen whitening atau suplemen pencerah ini adalah antioksidan, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi tidak perlu jeda untuk penggantian suplemen karena itu aman-aman saja. Kita lanjutkan pertanyaan yang ke-9, tips agar minum suplemen whitening dan mendapatkan hasil yang maksimal. Tipsnya yang pasti minumnya harus konsisten, kemudian teratur. Setelah meminum suplemen pun jangan lupa selalu menggunakan sunscreen yang mengandung SPF, kemudian membatasi aktivitas di luar ruangan, dan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu apakah suplemen whitening ini boleh dikonsumsi oleh ibu hamil? Kalau kita lihat dari kandungannya antioksidan, ini sebenarnya aman-aman saja. Namun perlu kita ketahui untuk melakukan penelitian secara langsung terhadap ibu hamil itu dianggap tidak etis. Jadi bukan berarti tidak boleh, namun belum ada penelitiannya. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang ingin mengkonsumsi antioksidan ataupun suplemen pencerah, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan yang merawatnya apakah antioksidan ini boleh atau tidak dikonsumsi. Baiklah, semoga 10 pertanyaan ini sudah lebih dari cukup untuk menjawab segala hal mengenai suplemen pencerah. Namun apabila ada hal lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawabnya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi di tips, jurnal, dan Q&A Dr. Ika berikutnya.